Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Latsar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita hari ini. Perkenalkan, saya Dini Fitriani Nurobiah, peserta Latsar dari pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, yang sekarang sedang menjalani pelatihan dasar dari BPSDM Kemendagri. Ya, kami di sini saya ditemani oleh dua rekan saya dari kelompok 4C, kelompok 4, kelas A13. Nah, saya di sini sebagai moderator, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang gagasan menjadi ASN beraneka. Nah, tak kenal maka kata sayang. Oleh karena itu, sebelum memulai perbincangan kita hari ini, mari kita berkenalan dulu dengan rekan-rekan saya sebagai narasumber atau sebagai nanti akan memberi pemaparannya tentang nilai-nilai aneka. Di sini ada dua rekan saya. Silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin boleh dari Pak Irfan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Awaludin Ramdan, peserta Latsar CPNS dari instansi pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan. Saya bertugas di SDN Jatisari 3 sebagai guru penjasa Arkas. Terima kasih Bu Dini. Oke, baik. Sama seperti saya, Pak Irfan adalah seorang guru ya, Pak? Iya, betul sekali. Iya. Sekarang kita beralih ke Bu Rizka. Mangga Bu Rizka untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Dini dan Pak Irfan. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rizka Mitasari, peserta Latsar CPNS 2021 dari instansi pemerintahan Kota Bekasi, Dinas Kesehatan, yang bertugas sebagai nutrisionis penempatan di Rumah Sakit RSUD Pondok Gede. Baik, jadi hari ini kita akan mendapatkan dua perspektif berbeda nih ya, mungkin dari Pak Irfan, dari sekolah atau dari Dinas Pendidikan atau di bidang pendidikan, lalu Bu Rizka yang akan memberikan contoh-contoh mungkin ya Bu nanti di bidang kesehatan atau pemaparannya nanti di tempat kerjanya Bu Rizka. Nah, berbicara tentang aneka, apa sih aneka itu? Aneka itu mungkin banyak macamnya ya, atau bermacam-macam atau beraneka ragam. Nah, untuk menyatukan pemahaman kita, mari kita beri kesempatan untuk Kak Irfan untuk memaparkan apa sih aneka itu. Mangga Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu Dini atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan pengertian singkat tentang aneka. Aneka merupakan sebuah tagline yang diambil dari 5 dasar nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Di antaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka menjadi peranan penting bagi seorang ASN di mana poin-poin tersebut harus diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing agar ASN dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mungkin seperti itu penjelasan singkat tentang aneka. Silakan saya kembalikan ke Ibu Dini. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi aneka itu adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN ya teman-teman. Beralih ke Bu Rizka. Di bidang kesehatan nih atau di tempat kerjanya Bu Rizka, bagaimana Bu Rizka menerapkan nilai akuntabilitas atau nilai dasar yang pertama sebagai ASN? Mangga Bu Rizka. Ya, baik. Ada beberapa poin penting loh yang bisa diimplementasikan sebagai tenaga kesehatan, khususnya nutrisionis, dalam penerapan nilai akuntabilitas. Jadi pertama, itu tanggung jawab. Dalam kaitannya sebagai nutrisionis, diwajibkan untuk kita memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pasien yang ditangani, dan juga merahasiakan informasi mengenai kondisi pasien tersebut. Lalu, selanjutnya kita juga harus memiliki nilai integritas. Jadi, seseorang dikatakan integritas itu apabila tindakan yang ia lakukan sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.
Dalam kehidupan nutrisionis, dituntut untuk dapat menerapkan keilmuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita sampaikan ketika memberi edukasi kepada pasien. Apabila kita menyarankan untuk pasien menjaga pola hidup sehat, maka kita juga harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu rajin berolahraga dan juga menghindari stres. Dan poin ketiga itu kita harus menerapkan nilai konsisten. Dan sebagai nutrisionis, kita dituntut untuk secara berkala memantau perkembangan pasien hingga mencapai proses kesembuhannya. Dan cara melakukan monitoring perkembangan pasien setiap hari. Begitu, Mbak Dini. Nah, teman-teman, nilai akuntabilitas itu berkenaan dengan tadi tanggung jawab, integritas, lalu konsistensi kita sebagai ASN ya, Bu. Nah, Oke, untuk nilai dasar yang kedua tadi disebutkan adalah nasionalisme. Nah, Pak Irfan, bagaimana rencana Pak Irfan atau apa sih yang sudah dilakukan Pak Irfan sebagai implementasi dari nilai dasar nasionalisme sebagai ASN? Silahkan, Pak. Baik. Untuk gagasan yang selanjutnya yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai suatu bangsa. Dalam hal ini, ASN harus berperan sesuai dengan fungsinya, yang antara lain adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Salah satu contoh yang dapat diimplementasikan yaitu dengan cara melaksanakan sistem birokrasi dengan baik dan bertanggung jawab. Sistem birokrasi yang dapat diambil dari contoh bidang pendidikan, terutama di satuan pendidikan, yaitu dengan cara melaksanakan kebijakan dari dinas pendidikan. Salah satu contoh yang spesifik mungkin tentang penggunaan pakaian dinas, di mana ASN harus memakai pakaian dinas sesuai dengan aturan yang berlaku yang diterbitkan oleh dinas pendidikan itu sendiri. Seperti itu, Bu Dini, nasionalisme. Oke ya, nasionalisme tadi kita menjalankan fungsi kita sebagai ASN ya Pak, yang ada 3 itu. Salah satunya yang terakhir tadi tentang menjadi pemersatu bangsa ya, biar itu mencerminkan nilai dasar nasionalisme itu sendiri ya Pak. Betul sekali, Bu. Iya. Nah Bu Rizka, kita kembali ke Bu Rizka ya teman-teman. Untuk nilai dasar yang ketiga ada etika publik. Nah, bagaimana Bu Rizka menerapkan atau mengimplementasikan nilai dasar etika publik di tempat kerjanya Bu Rizka? Silahkan. Ya, baik Mbak Dini. Pertama-tama kita bahas dulu yuk pengertian etika publik, yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Lalu penerapan sebagai ASN salah satunya dapat berupa menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Sebagai nutrisionis, kita juga dituntut untuk dapat menjalin komunikasi secara efektif yang berintegrasi dan profesi tenaga kesehatan lainnya untuk saling bekerja sama membantu kesembuhan pasien. Seperti itu, Mbak Dini. Oke. Nah, jadi etika publik tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka sebagai nutrisionis ya, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan pasien, begitu ya, Bu? Iya, dan tenaga kesehatan lainnya. Oh iya, dan tenaga kesehatan lainnya mungkin itu lebih ke tenaga kerjasamanya juga ya. Kita harus bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi gak serampangan lah, gak sembarangan ya, Bu. Iya. Iya. Oke, kembali lagi ya kita ke Pak Irfan untuk nilai dasar yang keempat, yaitu komitmen mutu. Bagaimana Pak Irfan menerapkan nilai dasar komitmen mutu di tempat kerjanya Pak Irfan? Mangga, Pak. Baik, untuk komitmen mutu itu sendiri merupakan sebuah kesanggupan dari diri sendiri atau untuk dapat melakukan suatu hal dengan baik, yang tentunya harus didasari dengan kemampuan dan tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, lingkungan, organisasi, ataupun masyarakat luas, di mana
efektivitas dan efisiensi menjadi konsep utama yang menjadi sorotan publik. Salah satu contoh dalam mengimplementasikan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki mutu dan dalam pelayanan publik, seperti halnya yang tadinya lambat menjadi cepat, yang tadinya mahal menjadi murah, yang tadinya ribet menjadi mudah, seperti itu, untuk melakukan pelaksanaan birokrasi ke arah yang lebih baik. Seperti itu untuk komitmen mutu, Bu ini. Oke, jadi teman-teman di komitmen mutu ini kita bagaimana sih kerja kita tuh kita bekerja secara efektif, secara efisien, dan kita mampu nggak berinovasi di bidang kerja kita. Seperti itu ya Pak Irfan untuk komitmen mutu. Yang kita kenal kan birokrasi yang selama ini kita kenal itu agak sedikit belibet gitu ya Bu ya. Jadi kita harus berinovasi ya untuk lebih mudah lagi, seperti itu Pak Irfan. Peran kita tentunya ASN, kita harus menjadikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irfan untuk penyampaian tentang komitmen mutunya. Lalu yang terakhir nih teman-teman, nilai yang terakhir ada anti korupsi yang akan kembali dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Rizka. Silakan Bu Rizka. Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi mungkin kita sering mendengar kata korupsi ya. Korupsi itu sendiri menurut hukum di Indonesia merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perseorangan ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara. Sebagai ASN, kita harus melawan adanya praktik korupsi di negara kita dengan cara menjaga perilaku anti korupsi. Salah satu penerapannya yaitu bertindak jujur, tidak berbohong, dan apabila kita bertindak jujur akan konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan. Sebagai nutrisionis, hal yang mungkin terjadi untuk ditemukannya kasus korupsi tersebut adalah kasus suap menyuap dalam pengadaan tender makan dan minum pasien di rumah sakit. Hal tersebut dapat dicegah dengan menjaga proses tender tersebut tetap transparan tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Kalaupun kita menemukan adanya kasus tersebut, kita harus mengungkapkan kepada atasan kita bahwa kita menemukan praktek korupsi. Terima kasih Mbak Dini. Oke, nah teman-teman, kita bersikap anti korupsi itu bukan sebagai ASN aja ya Bu, atau Pak ya Pak? Kita juga sebagai masyarakat biasa juga harus bersikap anti korupsi. Jadi mulai dari hal-hal kecil saja, kita jangan seperti korupsi waktu ya, jangan korupsi waktu. Kita harus berusaha untuk tepat waktu juga untuk menghindari suap menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, ternyata kita sudah di penghujung nih, di penghujung acara. Kita sudah selesai memaparkan sedikit tentang aneka, yaitu tadi sudah disebutkan dan sudah dijelaskan juga ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, semoga pemaparan dari kita, dari Pak Irfan, dari Bu Rizka, dan mungkin sedikit closing statement dari saya bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua bagaimana kita sebagai ASN itu harus beraneka. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, dari saya Dini Fitriani khususnya, lalu dari Pak Irfan dan dari Bu Rizka, kami dari kelompok 4C, kelompok 4A13, kelas A13, yang ditutori atau yang tutornya adalah Pak Iman Iskandar. Sekian pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.